Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Pada pertemuan ini, pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan pengembangan unit pembelajaran pada buku teks. Hal-hal yang akan dibahas pada perkuliahan ini adalah prinsip penyusunan buku teks dan cara bagaimana mengembangkan unit pembelajaran buku teks. Prinsip penyusunan buku teks itu terdiri atas 3. Yang pertama, prinsip relevansi. Kedua, prinsip konsistensi. Ketiga, prinsip kecukupan. Prinsip penyusunan buku teks yang pertama adalah prinsip relevan. Prinsip relevan ini, materi yang ditulis di dalam buku teks harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau yang telah kita susun menjadi sebuah indikator pencapaian kompetensi. Prinsip konsistensi ini tidak boleh diabaikan juga. Ini terkait dengan jumlah pokok bahasan yang ditulis di dalam buku teks harus sama dengan jumlah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang telah dijabarkan menjadi indikator pencapaian kompetensi itu harus sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam buku teks itu. Misal jumlah IPK-nya ada 3, berarti kegiatan pembelajarannya harus ada 3. Inilah yang dimaksud dengan prinsip konsistensi. Materi yang disajikan di dalam buku teks itu juga harus cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran. Cukup di sini artinya tidak keluar pada jalur atau tidak keluar dari materi yang dicakupkan dalam indikator pencapaian kompetensi. Jadi, prinsip kecukupan ini berkaitan dengan penjabaran materi yang tidak keluar dari IPK. Nah, berikut ini kemudian saya berikan bagaimana caranya mengembangkan unit pembelajaran. Saudara tentunya telah menyusun unit pembelajaran sesuai dengan KD yang telah ditentukan kemarin. Nah, pengembangan unit ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah saudara menyusun atau menulis judul bab. Misal saudara mendapatkan KD negosiasi gitu pada kelas 10 SMA. Judul babnya saudara tulis dengan berbisnis dan bernegosiasi. Misal gitu judul babnya. Kemudian saudara jabarkan di dalam judul bab itu isinya adalah terdiri dari pendahuluan dan penyajian materi. Pendahuluan dan penyajian materi ini disusun secara terstruktur atau berurutan. Nah, dalam penyajian materi itu tersusun dalam judul-judul subbab. Nah, sekarang mari saya sampaikan pada bagian pendahuluan. Apa saja yang harus ada dalam pendahuluan? Yang pertama adalah sasaran pembelajaran. Sasaran pembelajaran itu tentunya sudah saya rasa tidak sulit menuliskan sasaran pembelajaran. Ini hanya kita cukup menguraikan bahwa materi yang saudara sampaikan itu terkait dengan jenjang pendidikan yang telah menjadi tujuan penulisan. Saya rasa ini bisa fleksibel, bisa dituliskan, bisa juga tidak. Karena dalam sampul pembelajaran, sampul buku teks itu pasti sudah
tertulis kelas atau jenjang pendidikannya. Step yang kedua adalah kemampuan siswa yang menjadi prasyarat. Ini yang harus ditulis dalam pendahuluan. Pendahuluan ini bentuknya berupa uraian bebas ya. Jadi saudara bisa menuliskan hal-hal yang terkait pendahuluan ini dalam uraian bebas. Bahasanya bisa saudara sesuaikan sendiri dengan karakteristik sasaran atau karakteristik siswa. Nah, prasyarat ini kegiatan atau kemampuan yang menjadi prasyarat ini yang harus bisa yang harus dituliskan dalam pendahuluan. Misal ya, seperti halnya dengan saudara kuliah sebelum mengikuti mata kuliah misal korespondensi, atau gini aja, sebelum saudara mengikuti mata kuliah PPL 2, saudara wajib mengikuti mata kuliah PPL 1. Inilah yang dinamakan kemampuan prasyarat. Nah, bagaimana dengan materi-materi yang ada di siswa gitu? Nah, misal ada negosiasi ya materinya, berarti kemampuan prasyaratnya apa? Dia harus terampil berbicara, misal gitu prasyaratnya. Kemudian yang step ketiga itu keterkaitan bahan pembelajaran dengan pokok bahasan lainnya. Ini yang saya namakan bagian apersepsi. Intinya apersepsi di sini jadi mengaitkan dengan hal-hal yang ada di lingkungan siswa. Nah, selain itu perlu juga disampaikan manfaat atau pentingnya mempelajari ini gitu ya. Jadi dengan belajar negosiasi kalian akan mendapatkan bekal ketika terjun dalam dunia kerja, bisa bernegosiasi dengan calon pembeli dan lain sebagainya. Jadi manfaat-manfaat itu silahkan disampaikan dalam bagian pendahuluan. Nah, terakhir dalam pendahuluan ini saudara menyampaikan petunjuk belajar. Petunjuk belajar ini bisa berupa diagram atau bagan, pokoknya yang bisa menunjukkan, menggambarkan alur belajar siswa tersebut. Berikut saya contohkan bagian pendahuluan yang telah saya tulis dalam buku teks saya. Pendahuluan itu saya ubah istilahnya menjadi pengantar belajar. Pengantar belajar ini saya uraikan lagi, saya pecah lagi menjadi suatu aktivitas literasi dan pembangunan konteks. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan siswa itu saya sebut dalam pembangunan konteks. Jadi isinya dalam pembangunan konteks itu siswa saya arahkan dulu dalam latar belakang pengetahuannya. Jadi apa saja yang dia ketahui tentang cerita Panji itu saya motivasi dulu dalam bagian ini, dalam pembangunan konteks. Selanjutnya adalah penyajian materi. Hal yang perlu dituliskan dalam penyajian materi adalah indikator pembelajaran dan subbab. Indikator pembelajaran ini harus disampaikan pada bagian penyajian materi. Biasanya ini dituliskan pada bagian awal penyajian materi. Seperti halnya kita mengajar yang tidak boleh melupakan penyampaian tujuan pembelajaran, sama saja dengan kita menuliskan buku teks. Jadi penyampaian tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi itu tidak boleh terlewatkan gitu. Nah, selanjutnya setelah ada indikator kemudian baru nanti ditulis dalam subbab-subbab. Berikut saya beri penjelasannya.
sajian ini adalah contoh tampilan indikator pencapaian kompetensi atau disebut dengan tujuan pembelajaran atau disebut juga dengan indikator pembelajaran. Nah, bagian ini yang saya sebutkan tidak boleh terlewatkan. Jadi harus disampaikan pada bagian awal seperti halnya kita akan mengajar. Apa saja kemudian yang harus dituliskan dalam sajian materi ini? Nah, dalam sajian materi itu menuliskan materi pokok pada sub ini secara jelas dengan menggunakan bahasa Indonesia baku. Uraian yang jelas itu berupa fakta, konsep, prinsip, ataupun prosedur. Kemudian relevan dengan indikator ketercapaian kompetensi dalam cakupan topik inti. Kemudian menggunakan bahasa yang komunikatif disertai dengan contoh-contoh dan ilustrasi. Berikut ini contoh uraian materi berupa fakta, konsep, dan prosedur. Nah, pada buku teks saya ini saya mengambil sebuah fakta dan konsep. Kebetulan pada indikator pencapaian kompetensi di situ tertulis adanya penyampaian karakteristik cerita Panji. Nah, kemudian saya mencari referensi-referensi yang terkait dengan itu. Nah, setelah kita menemukan sebuah sumber atau referensi yang menuliskan tentang karakteristik cerita Panji, saya tuliskan ke dalam bagian sajian materi, sehingga syarat untuk menuliskan sebuah fakta atau konsep itu sudah terpenuhi dalam buku teks saya. Contoh yang kedua yaitu relevan dengan indikator ketercapaian kompetensi. Nah, indikator kompetensi saya itu berupa mengidentifikasi isi dan nilai dalam cerita Panji. Nah, kemudian saya mencari referensi tentang nilai-nilai dalam cerita Panji dan saya menemukan 12 nilai yang terkandung dalam cerita Panji itu. Nah, inilah yang dinamakan relevan dengan kompetensi, indikator kompetensi pembelajaran. Gitu. Jadi ke-12 nilai ini sudah masuk dalam relevan dalam indikator ketercapaian kompetensi. Nah, unsur yang selanjutnya itu berupa komunikatif. Komunikatif ini salah satunya bisa diterapkan dengan memberikan kata sapaan kepada siswa. Misal menggunakan kata kamu atau kalian atau lain sebagainya sesuai dengan kemenarikan saudara masing-masing. Kalau saya di sini mencontohkan menggunakan kata kamu sebagai kata sapaan sehingga terjadilah interaksi di situ melalui kalimat tanya, menyapa, memanggil, itu sudah terjadi interaksi dan itu menjadikan pembelajaran itu menjadi komunikatif. Unsur contoh dan ilustrasi pada buku teks saya itu saya berikan melalui pemberian contoh pengembangan makna cerita Panji melalui teks eksposisi. Jadi IPK saya itu tertulis juga yang begini, mengembangkan cerita Panji ke dalam teks eksposisi. Nah, karena ini saya anggap sulit, jadi perlu saya memberikan contoh gimana caranya mengubah cerita Panji ke dalam eksposisi. Oleh karena itu, sebelum siswa-siswa itu mengerjakan latihan-latihan atau tugas dari saya yang saya berikan dalam buku teks ini, saya memberikan
contoh cara menuliskannya atau cara mengubah cerita Panji itu ke dalam teks eksposisi. Nah, contoh itu atau modeling itu saya tuliskan atau saya sajikan dalam sebuah tabel. Wujudnya seperti ini. Ini sebuah nilai atau makna ceritanya, sebuah nilai cerita Panji, kemudian dikembangkan melalui teks eksposisi, yaitu teks yang memberikan pemaparan tentang nilai tersebut, sehingga siswa lebih terampil mengubah berbagai menjadi berbagai bentuk tulisan. Seperti itu. Saya mengutip pernyataan dari Ibnu Mas'ud, hendaklah kamu semua mengusahakan ilmu pengetahuan itu sebelum dilenyapkan. Lenyapnya ilmu pengetahuan ialah dengan matinya orang-orang yang memberikan atau mengajarkannya. Seorang itu tidaklah dilahirkan langsung pandai, jadi ilmu pengetahuan itu pastilah harus dengan belajar. Nah, saat ini kita semuanya belajar. Kalau sudah belajar, kita memperoleh ilmu pengetahuan. Kalau sudah memperoleh ilmu pengetahuan, sejatinya kita diwajibkan untuk memberikannya, membagikannya kepada orang lain. Salah satu bentuknya adalah melalui tulisan. Tulisan kita akan terus abadi dibandingkan kita membiarkan ilmu itu tidak dibagikan kepada siapapun. Jadi, menulislah karena itu akan terus abadi. Terima kasih, sampai sekian pembahasan unit pengembangan buku teks. Saya harap saudara merespon pembelajaran ini melalui komentar yang disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.